Iya, terima kasih Bapak Ibu sudah berkesempatan hadir dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif. Nah, tapi sebelum diseminasi kayaknya kita habis ngajar semua ya Bapak Ibu ya. Iya, energizer dulu. Tebak gambar. Nah, tebak gambar Bapak Ibu. Ya, energizer dulu ya, tebak gambar. Ya, siapa yang bisa? Ayo, apa? Jam tangan. Iya, benar. Ya, bisa Bu dijelaskan Bu, kenapa jam tangan Bu? Karena di situ kan gambarnya jam dan tangan. Dan tangan. Ini satukan jam tangan. Oke, lanjut ya. Ya, lanjut. Pak. Ayo Bapak Ibu. Ayo kita tebak-tebakan. Ayo. Ada yang tahu? Ayo tebak-tebak aja, asal tak sedikit. Ayo. Ya Bu Yanti. Mati rasa. Iya, mati rasa. Ada gambar nisan mati rusak. Nah, rasa. Lanjut ya. Ya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini sudah bisa. Iya. Ya, rajin belajar. Lanjut. Ya. Nah. Ayo. Apa Pak? Penduduk asli. Ya, lanjut ya. Ya. Minum jamu. Sudah pintar, sudah tahu. Lanjut. Nih. Ayo. Hah? Mana giginya? Apa? Demam tinggi. Lanjut lagi. Nah, nih. Ayo. Bulu tangkis, ada gambar bulu tangkis. Ayo. Oh, lihat TV. Ayo. Gambar apa itu? Ayo, apa? Nah, belum tahu. Ada yang tahu? Saya bantu ya. Itu gambar ratu. Jadi batu akik. Nah, itu kok ya, batu akik. Lanjut ya. Nah, lanjut Bapak Ibu. Ya. Nah, dekorasi apa? Masih ada tuh. Dekorasi ruang. Iya. Lanjut. Nah. Ayo. Ayo. Loh. Palu. Apa? Gimana? Apa? Itu cabut. Nah, gimana? Kaca buram. Ya, di mananya? Itu kan K, itu cabut, T-nya dibuang. Kaca buram. Ya, jam R-nya diganti, kaca buram. Lanjut. Nah, yuk. Nah, mudah ini. Pisau.
tajam. Oke, habis, selesai. Gimana Bapak Ibu? Sudah refresh? Iya. Alhamdulillah kalau sudah refresh ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi sudah capek ngajar. Lanjut kita modul budaya positif. Mungkin bertanya-tanya, apa sih budaya positif? Nah, ya, budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai keyakinan universal. Keyakinan universal itu kebajikan universal. Misalnya bertanggung jawab, disiplin, dan sebagainya ya Bapak Ibu ya. Nah, dengan kita terapkannya budaya positif ini diterapkan bersama-sama, kita berkolaborasi, diharapkan nanti kita bisa dapat siswa yang merdeka, nilai-nilai, memiliki nilai positif dan menciptakan pribadi yang berkualitas, berkarakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, kaget kan, sengaja. Konsep-konsep dasarnya yang hari ini akan kita bahas yaitu pertama, perubahan paradigma belajar. Kalau dulu kita teacher center ya Bapak Ibu ya, kita jadi pembicara tunggal. Sekarang kita tanya anak kita apa yang mereka pahami. Jadi ada kebiasaan refleksi dan sebagainya. Nanti ada apa sih paradigma baru yang berubah dari kita. Kemudian disiplin positif, motivasi perilaku, bagaimana kita manusia termotivasi. Kemudian kebutuhan dasar manusia, apa-apa saja yang jadi kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai apa? Nanti ada 5 posisi kontrol. Nanti kita berkaca. Nah, kita ini sebagai apa sih di 5 posisi kontrol ini? Kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, baru dengar, saya juga waktu itu baru dengar apa sih restitusi, ya. Nanti kita terapkan restitusi ini. Baik, perubahan paradigma baru. Lihat ada orang dikendalikan, ya, dari kontrol menuju pilihan. Apa maksud gambar ini kira-kira? Ayo, ada yang punya pemikiran apa maksud gambar tersebut? Iya. Untuk apa saja Bu? Terserah di ini Bu, dijabarkan menurut pikiran kita Bu. Kira-kira maksud saya buat gambar itu kenapa? Ayo. Ada pendapat Bapak Ibu? Yang satunya dikontrol. Iya. Yang satunya bebas. Oh, yang satunya dikontrol, yang satunya bebas menentukan pilihan. Iya, nanti kita lihat. Terima kasih Pak Okta. Tepuk tangan dulu untuk Pak Okta. Nah, Pak Okta ini luar biasa ya, Bapak Ibu guru hebat. Nah, kaget, memang sengaja Bapak Ibu biar kaget. Oke, miskonsepsi teori kontrol. Jadi selama ini kita ada miskonsepsi. Kita lihat. Ya, Dr. William Glasser. Nah, itu teman saya di sana ya. Dr. William Glasser menyatakan dalam bukunya Choice Theory, bukunya tersebut, bahwa kita selalu beranggapan kita bisa mengontrol murid. Padahal tidak Bapak Ibu. Kita tidak akan bisa selamanya mengontrol murid. Murid bertindak itu atas kehendaknya sendiri. Walaupun kita paksa, dia akan bertindak atas kehendaknya sendiri. Jadi tidak bakal bisa kita mengontrol murid. Ya. Kemudian penguatan positif itu efektif. Misalnya pujian Bapak Ibu, kita sering kasih hadiah, ranking, itu efektif menurut kita. Tapi menurut Dr. William Glasser, pemberian hadiah itu hukuman. Kenapa hukuman? Karena ketika mereka tidak diberi hadiah, mereka tidak mau mengerjakan apapun.
ya. Kemudian diberikan hadiah itu menghambat kreativitas anak. Selanjutnya, nah kita sering mengkritik anak-anak. Kritikan itu bisa membuat mereka merasa bersalah. Kecuali kritikannya yang positif, ya. Nah, selalu ya, kita kan orang dewasa, murid kita anak-anak. Dalam anggapan kita, anak-anak harus menuruti apa yang kita kehendaki. Padahal tidak, Bapak Ibu. Anak-anak pun punya hak. Mereka punya hak, Bapak Ibu, untuk menentukan pilihan mereka sendiri. Jadi tidak bisa kita memaksakan hal tersebut. Ya, lanjut lebih dalam. Mungkin ada yang tidak sependapat dengan saya, ya silakan protes sama Dr. William Glasser dong, jangan saya. Ya, wah sengaja. Lanjut, perubahan paradigma stimulus respon, ya. Nah kalau dulu artinya kita berpikiran stimulus respon, dikasih stimulus, anak-anak memberikan respon. Namun tidak demikian. Sekarang namanya teori kontrol. Jadi dalam pandangan kita ini bisa merubah mereka loh. Kita ini bisa merubah anak-anak jadi sesuai apa yang kita inginkan dengan cara kita. Padahal tidak. Dalam teori kontrol kita tidak boleh merubah mereka. Kita memahami apa yang jadi pikiran mereka. Jangan samakan pemikiran kita dengan pemikiran mereka. Ya, kita jadi orang yang terbuka, ya. Seperti itu. Lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ya. Sekarang ada anak-anak telat, kita anggap itu kesalahan. Ada anak-anak tidak pakai seragam, kita anggap itu kesalahan. Padahal tidak, Bapak Ibu. Sejatinya perilaku itu mempunyai tujuan. Itu tadi nanti ada kebutuhan yang kurang dari mereka, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya bisa dikontrol oleh ibu kepala sekolah misalnya, kalau di stimulus respon. Tapi tidak, kita bertindak atas kehendak kita sendiri. Tidak akan bisa orang memaksakan kita. Kemudian kita bisa mengontrol siswa, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian, nah kalau kita sudah bujuk-bujuk, biasanya kita paksa terakhir, ya enggak? Ternyata di teori kontrol tidak. Kita buat kolaborasi, kita buat kesepakatan dengan anak. Jadi bukan pemaksaan, kesepakatan. Selanjutnya, kalau teori stimulus respon, kalau saya bisa kendalikan Anda, maka saya menang, Anda kalah. Tapi kalau di teori kontrol tidak, kita punya kesepakatan bersama, kamu untung, saya untung. Win-win solution. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kira-kira. Lanjut. Nah lihat, disiplin. Nah, lihat kan ada gambar ilustrasi disiplin. Nah sebelumnya kan kita sudah tahu semua ya Bapak Ibu, apa sih disiplin. Nah, saya mau tanya dulu menurut pendapat masing-masing. Nah, kira-kira apa sih disiplin Bapak Ibu? Ada pendapat? Iya Pak, disiplin itu seperti ini, silakan. Kita berpendapat, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya. Ayo, ada yang mau berpendapat? Ya, baik Pak. Menurut saya disiplin itu adalah kita bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku atau sesuai dengan hal-hal yang sudah kita sepakati. Baik, disiplin bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku atau hal-hal yang disepakati ya. Menurut Pak Iswanto, ada kontennya. Menurut Pak Iswanto, gitu ya. Ada lagi pendapat Bapak Ibu? Tidak ada? Ya, kita lihat dari segi bahasa disiplin artinya dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Ya, taat ya.
Bu Devi berpendapat disiplin itu taat. Taat pada apa, Bu? Pada aturan. Iya. Baik, itu ya pemahaman kita ya. Nih, disiplin cenderung diartikan pada sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain agar orang tersebut patuh. Ya. Kecenderungannya disiplin dikaitkan dengan aturan. Yang namanya aturan itu tidak nyaman, Bapak Ibu. Tidak enak. Ya, kalau kita harus taat pada aturan itu tidak enak, tidak nyaman. Ya. Bukan pada apa yang kita hargai. Nah, sejatinya ini Bapak Ibu. Nah, kagetlah. Kasihan dia. Ya, disiplin positif. Nah, ini yang saya mau sampaikan, disiplin positif. Ternyata disiplin itu kemampuan memerintah diri. Jadi secara sadar dengan apa yang kita yakini benar. Jadi ada atau tidak adanya Bu Devi di depan situ, anak-anak tetap datang pagi. Ada atau tidak adanya ibu kepala sekolah di sekolah, kita tetap masuk. Itu yang namanya disiplin. Ya, menghargai nilai-nilai dengan penuh tanggung jawab. Jadi untuk kita sendiri, bukan karena takut dimarahi kepala sekolah, bukan karena takut dengan Bu Devi misalnya, bukan karena pengen dapat pujian sama orang lain. Itulah disiplin Bapak Ibu. Lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia. Jadi setiap manusia punya motivasi, ya, punya motivasi. Apa sih motivasi? Nah, Bu Edesi dari tadi, motivasi adalah bingung sih, motivasi adalah dorongan, ya, baik dari dalam maupun dari luar untuk melakukan sesuatu. Motif, bahasanya motif. Motif itu tujuan kita apa? Ya, nih, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi tingkat pertama. Sudah saya sebutkan tadi kan? Motivasi tingkat pertama itu menghindari ketidaknyamanan dan atau hukuman. Kita melakukan sesuatu, kaget tak lama, nanti tidak enak, nanti dihukum, ya. Kemudian kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Makanya di K13 di kurikulum Merdeka sudah dihapuskan sistem perankingan karena menghindari motivasi ini. Nanti saya jelaskan kenapa motivasi ini dihindari, nanti kita telaah. Yang ketiga, untuk menjadi yang mereka inginkan. Ini yang tingkatan ketiga motivasi itu. Menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Jadi bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri motivasi tersebut. Lanjut, nah kenapa dia menghindari ketidaknyamanan itu dan hukuman itu dihindari? Nah, kali ini motivasi eksternal. Yang namanya eksternal jangka waktunya pendek. Kalau tidak ada hukuman, tidak akan saya lakukan hal tersebut. Kalau tidak ada akibatnya kepada saya tidak akan melakukan hal tersebut. Lanjut, yang ini juga sama eksternal. Nah, yang ini internal. Ya. Jadi hadiah atau penghargaan itu dekat dengan rasa kekecewaan. Ketika dia biasa ranking 1, pada saat itu dia tidak ranking 1 lagi, dia akan kecewa. Manusia ada dua, ada yang semakin termotivasi, ada yang menjadi down, tidak mau melakukannya lagi. Tapi kalau dia melakukan atas dasar, oh aku yakin kalau aku belajar, kemampuanku bertambah, aku ini bisa jadi bekalku nanti, dia tidak akan terpengaruh terhadap ranking-ranking dan sebagainya.
Lanjut. Nah, ini yang saya bilang 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Bertahan hidup. Nah, ini makan, ya, makan ya, bertahan hidup. Kenapa? Makan, mempertahankan diri. Nah, mempertahankan diri. Nah, sering kan lihat siswa, kamu yang melakukan ini, tidak ngeles. Itu kebutuhan mereka bertahan hidup, survival. Nah, kasih sayang dan rasa diterima, ya. Kebutuhan akan kesenangan, kebebasan, penguasaan. Penguasaan itu pengakuan bahwa kita bisa. Nah, itu penguasaan, power. Aku dipiso. Nah, itu butuh penguasaan artinya. Punya kebutuhan penguasaan, kebutuhan power. Yuk, ilustrasi masalah. Yuk kita baca sama-sama yuk. Kita jawab permasalahan tersebut. Ada Ibu Ani, ya, di satu sekolah. Ada yang namanya Ibu Ani. Dia bingung sama salah satu muridnya namanya Agus. Ya, biar tidak ada yang tersinggung saya buat namanya Agus. Ya. Beberapa anak telah datang mengeluhkan ulah Agus. Si Agus ini sering minta bekal makan siang temannya secara paksa. Nah, kalau Bapak Ibu menghadapi hal tersebut, nah, kalau Bapak Ibu sebagai Ibu Ani, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Ayo, kita guru semua kan? Ayo, kita semua guru. Kalau kita sebagai Ibu Ani, apa sih yang kita lakukan? Boleh berpendapat Bapak Ibu. Cek, nah, masuk. Ayo, kalau kita Ibu Ani, kita ketemu murid ini sering ngambil makan siang temannya secara paksa. Kira-kira jika kita sebagai Ibu Ani, apa yang kita lakukan? Pertama-tama, pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau wabarakatuh. menurut saya, pertama-tama siswa tersebut, si Agus itu ditanyain dulu, dia melakukan itu kenapa? Apakah di rumah dia belum makan, tidak punya uang jajan, atau kemungkinan dia memang ingin mengganggu temannya, kemungkinan itu. Jadi itu yang perlu diketahui dulu sebabnya itu berdekatan kepada siswa tersebut. Ya, baik Bu. Kemudian langsung Bu ya. Menurut Ibu, kira-kira alasan Agus melakukan tersebut apa Bu? Kira-kira? Alasannya. Ya. Apa Bu? Terserah ini Kemungkinan jawaban. karena dia lapar. Kemungkinan karena lapar Bu ya. Tapi tiap hari ini Bu. Tiap hari. Ya, ada apa-apa? Setiap hari. Berarti kalau sudah setiap hari, Iya, karena sudah sudah mengganggu biasa. temannya, berarti sudah mengganggu itu. Sudah ya, berarti itu udah mengganggu, udah sengaja. Oh iya. Jadi seperti udah baik. Ya, dari 5 kebutuhan tadi itu ya Bu ya. Baik Bu. Lanjut. Ada yang lain? Punya pendapat lain? Ayo, kita guru semua nih. Kita menghadapi Agus nanti. Kalau dilihat dari wacana yang diterapkan pertama tadi tentang bertahan hidup, jadi itu ada kaitannya yang jelas. Yang pertama, sebagai Bapak Ani, yang jelas kan dia akan menanyakan persoalan yang terjadi pada siswa itu.
Kemudian kalau sudah disuruh untuk apa tuh menurut pendapat Bapak Ani lagi ya, Agus tadi satu yang ingin dia pertahankan itu bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kalau sudah berlarut setiap hari mengambil memaksa temannya, berarti dia punya menginginkan sebuah penguasaan terhadap lingkungannya. Mungkin itu. Terima kasih. Ya baik ya. Ya tepuk tangan dulu untuk Bu Asni dan Pak Senat dulu. Baik, kita lihat Bapak. Saya sudah simpen jawabannya nih. Iya, saya ngempek nih ya Pak ya. Nah nih, ternyata jawabannya beragam Bapak Ibu. Kalau Agus jawab karena dia orang tuanya tidak pernah bawain bekal, berarti kebutuhannya bertahan hidup. Tergantung jawaban Agus. Kalau Agus jawab dia senang temannya memperhatikan dia, ada kan yang alasannya karena dia senang, berarti dia kebutuhannya ya ada caper tadi, cinta dan kasih sayang atau pengakuan tadi ya. Kemudian kalau dia jawab, woi aku nih merasa hebat, saya merasa hebat. Kalau temannya takut tadi ya, artinya penguasaan. Lanjut, karena dia merasa bosan, Pak bosan saya, makanan saya itu saja, artinya dia butuh kebebasan atau pilihan, dia pengen pilihan. Dan kalau Agus cuma jawab, Pak aku nih main-main baik, saya ini main-main saja Pak, iseng saja, artinya dia butuh kesenangan, ada kebutuhan kesenangan yang dia tidak dapatkan, sehingga dia memenuhinya dengan cara seperti itu. Lanjut. Ya, nah ini kena sentil kita nih. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol. Nanti saya tanya, kita ada di mana? Iya, yang satu penghukum. Apakah kita seorang penghukum? Kedua, pembuat merasa bersalah. Apakah kita pembuat merasa bersalah? Ya. Yang ketiga, teman. Apakah kita sebagai teman memposisikan dengan murid? Pemantau. Apakah kita berposisi sebagai pemantau? Ya. Selanjutnya, manajer. Apakah kita memposisikan diri sebagai manajer dengan murid-murid kita? Lanjut ya Bapak Ibu. Nanti kita lihat video dulu. Nanti ada video, ada video. Nah, kita lihat ya. Kita telaah, kita berkaca diri, kita di posisi mana nih? Nah, gitu ya. Nah, telat ya. Selamat pagi Bu. Ini posisi apa tadi? Penghukum ya. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, dampak, menyimpan. Nah nih posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Nah kita lihat, kita seperti ini dah.
lagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Iya, jantungan ibu itu gara-gara Naren. Posisi pembuat rasa dia yang bersalah Nih, lanjut. Ini tersebut di dalam dirinya. iya. Nanti posisi teman sama ini ibu ini semua. Ibu ini semua tapi berbeda posisi. Dengan harapan nanti kita juga bisa merubah posisi kita, ya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Posisi teman. Selamat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Demi ibu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Iya, posisi teman. Dalam Lanjut. Kita identitas lanjut saja ya. orang tertentu. Nah, ini posisi pemantau atau monitor. Nah, ini kita lihat siapa nih yang posisi ini. Naren, Ya, kita lihat apa yang dilakukan Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, itu posisi pemantau. Posisi pemantau Ini mengandalkan ya. Sekolah masuknya, Nih. Ini manajer. Nah, kita lihat bagaimana manajer menghadapi masalah Naren. Naren! Capek si Selamat pagi Naren. Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma?
selain Kak Emma ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, sudah semua ya Bapak Ibu. Posisi manajer adalah posisi Ya, sudah. Oke. Nah, ini boleh 2, boleh 3. Sekarang ada di posisi mana Bapak Ibu? Iya, silakan Bu. Boleh berpendapat, Ibu. Tes. Posisi kontrol guru. Saya rasa kalau setiap guru kita semua punya trik-trik tersendiri. Apakah itu sebagai penghukum atau sampai terakhir tadi manajer. Ini kalau saya sendiri jujur kalau saya posisi saya di penghukum. Karena saya memang kalau siswa yang terlambat walaupun tidak keliling basket 5 kali itu saya suruh berdiri dulu di depan kelas. Jadi menghukum anak itu bukan berarti kita kejam. Jadi supaya kedepannya dia tidak menyepelekan jam pelajaran kita supaya tidak terlambat lagi. Itu saja Pak Chan. Baik, ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Coba saya tanya aja lah. Pak Okta. Pak Okta posisi kontrolnya sebagai apa Pak? Menurut saya kalau saya sepertinya pemantau Pak, tapi tidak tahu kalau menurut penilaian dari kawan-kawan. Baik ya, lanjut. Pak Oni. Nah, Pak Oni ini gimana? Menurut Bapak nih? Kalau menurut saya biasanya yang pertama yang sering saya pakai itu teman, terus kalau manajer itu sifatnya kita yang namanya kita tidak menganggap mereka sebagai bawahan kita. Jadi kadang-kadang manajer. Jadi dia disuruh mengungkapkan apa alasannya, tapi banyak pakai teman kalau ya. Baik, posisi teman ya, manajer ada yang coba. Siapa? Bu? Oh tidak ada. Ya, Ibu ini Bu Rahma. Kalau saya biasanya itu pemantau dan penghukum. Oh iya. Baik, betul ya, Ibu Hema. Oh sudah. Baik, oke. Ya, kalau saya pribadi, menurut saya sering memposisikan sebagai teman dan pemantau. Ya, saya memposisikan sebagai teman dan pemantau. Ya, kita lihat ya. Kita lihat apa sih? Nah, ini ternyata Bapak Ibu. Mungkin tidak kelihatan, saya bisa lihat tadi. Di posisi penghukum dulu ya. Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan sebagainya. Guru berkata kalau tidak melakukan awas. Itu ya. Kemudian hasilnya apa? Siswa akan memberontak.
dan menyalahkan orang lain serta suka berbohong. Di posisi ini siswa suka memberontak, berbohong. Ya. Kaitannya siswa meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya sehingga guru bukan jadi prioritasnya di posisi ini. Kemudian akan jadi siswa mengulangi kesalahan itu bukan tidak mungkin, pasti dia akan mengulangi kesalahan yang sama di posisi ini. Ya. Jadi siswa berpendapat ini, biarkan saja, nanti juga kena marah. Nanti juga pasti kena marah. Biarin saja, ngapain, nanti juga pasti kena marah. Itu ya. Kemudian ke posisi membuat merasa bersalah. Ciri-cirinya, seharusnya kamu itu seperti ini. Ibu kecewa ya dengan kamu. Ibu kecewa sekali, bapak kecewa sekali dengan kamu. Bagaimana bapak ibu pasti kecewa dengan kamu. Bisa jantungan bapak ibumu. Itu posisi pembuat merasa bersalah. Apa dampaknya ke siswa? Siswa akan menyembunyikan kesalahannya. Dia akan menyangkal, bukan aku, bukan saya. Dan dia pasti akan berbohong. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunianya. Guru juga diprioritaskannya, namun siswa merasa rendah diri. Saya ini bukan orang yang berguna baginya. Itu. Kenapa disebut identitas gagal? Karena siswa akan menganggap diri orang gagal kalau di dua posisi ini. Lanjut, posisi identitas berhasil. Nah, posisi teman dan pemantau ini identitas berhasil sebenarnya, namun bukan yang terbaik. Posisi teman, ayolah demi ibu. Ketika ibu itu tidak ada, siswa tidak akan melakukan kewajibannya. Dia hanya melakukan demi si temannya ini tadi. Ya. Dampaknya ketergantungan dengan si ibu tadi. Ya, dia melakukan, dia akan ketergantungan dengan si ibu atau bapak tadi yang memposisikan sebagai teman. Kemudian posisi pemantau, ya, konsekuensinya apa? Nah, ini termasuk identitas berhasil Bapak Ibu. Dia menghormati peraturan, konsekuensi ada. Nah, beda hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu tidak logis, dia terlambat, hukumannya lari, nyambung dah antara terlambat dan lari. Tidak ada koneksi logis antara hukuman dan perbuatan. Kalau konsekuensi, dia terlambat, artinya kan sudah terlambat 20 menit. Artinya dia membalas keterlambatannya. 20 menit si anak tetap di kelas dan belajar. Artinya ada koneksi antara hukuman dan antara perbuatan dan konsekuensi. Itu konsekuensi. Nah, ini kenapa belum yang terbaik? Karena solusinya dari peraturan yang mengikat. Ketika tidak ada aturan, anak-anak tidak akan melakukan hal tersebut. Ketika tidak ada konsekuensinya, ya sudah, tidak usah dilakukan. Ya. Nah, kemudian manajer. Untuk manajer, untuk kesalahan, anak-anak itu memberi solusi sendiri. Menentukan pilihan. Pak, iya, keyakinan saya salah. Bagaimana cara saya memperbaikinya? Cara saya memperbaikinya Pak, gini Pak. Bagaimana kalau saya saja yang bagaimana Pak? Dia tidak memikirkan kesalahan, fokus pada memperbaiki kesalahan, bukan tindakan yang difokuskan, tapi cara memperbaiki kesalahan tersebut sehingga dia ke depan tidak terlambat lagi. Kalau pemantau tadi sudah ku bayar keterlambatanku. Besok kalau saya terlambat lagi, ya ku bayar lagi keterlambatanku. Tapi kalau manajer
Dia salah terlambat, saya perbaiki. Ke depan dia sudah jadi orang yang lebih baik dan kesalahan tidak akan terulang. Itu. Tapi tidak seindah kata-kata. Hal yang baik itu susah diterapkan, Bapak Ibu. Kalaupun kita mengambil posisi kelima ini, bukan berarti kita salah. Manusia kan ada salah. Efektif posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah efektif dalam jangka waktu yang pendek. Kalau kita mau jangka waktu yang panjang, posisikan diri sebagai manajer. Semoga kita bisa. Lanjut ya. Nih, hukuman dan konsekuensi. Jadi sudah saya jelaskan ya. Nah, ada yang bisa ulangi hukuman itu seperti apa, konsekuensi seperti apa? Apa beda hukuman dan konsekuensi? Terima kasih Pak Chandra. Ini menurut hemat saya saja ya. Kalau hukuman itu adalah hal yang harus diterima, terima atau tidaknya dia itu harus diputuskan. Ya, jadi harus diterima. Terima atau tidaknya dia, senang atau tidaknya anak itu harus dilaksanakan. Itu hukuman. Tetapi kalau konsekuensi itu setiap apa yang kita lakukan itu akan ada dampaknya. Itu maksudnya konsekuensi hal yang harus dia terima karena sebab musabab, ya, sebab akibat. Itu maksud saya. Ya, terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Bu Novi. Hebat sekali pendapatnya. Konsekuensi dan hukuman. Ada lagi ingin berpendapat? Iya, Bu Emma menyimak? Iya. Baik, iya benar. Hukuman dan konsekuensi itu benar sekali, Bu Novi. Hukuman itu secara umumnya tidak logis. Iya, tidak logis. Antara perbuatan bersalahnya dan hukumannya tidak ada hubungannya. Yang menentukan hukuman siapa? Gurunya. Yang menentukan konsekuensi, kesepakatan dan aturan. Itu beda konsekuensi dan hukuman. Ada satu lagi makhluk yang namanya restitusi. Ternyata ada hukuman, ada konsekuensi, ada yang namanya restitusi. Apa sih restitusi? Nah, tadi yang manajer tadi, restitusi itu pilihan anak tersebut untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau salah silakan dikoreksi. Nah nih kita tebak-tebakan. Yo, kelihatan tak? Kalau kurang kelihatan saya bacakan saja ya. Pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman. Oke, hukuman ya. Ada yang jawab konsekuensi? Tidak ya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat pelajaran olahraga. Apa? Konsekuensi Bapak Ibu. Kalau pelajaran olahraga sesuai dia pemanasan, belum pemanasan. Nah, untuk Pak Okta boleh Pak Okta. Khusus untuk Pak Okta boleh lari 2 keliling, boleh. Spesial Pak Okta ya. Membersihkan coretan yang dibuat di meja. Membersihkan coretan yang sudah dibuatnya di meja. Konsekuensi ya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Pinter Bapak Guru hebat. Menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coretnya. Konsekuensi. Pintar sekali, bagus sekali ya. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Ya, alhamdulillah kita semua sudah paham ya hukuman dan konsekuensi. Jadi boleh atau tidak memberikan hukuman? Boleh. Hah? Tidak. Iya, sebaiknya jangan karena
hal tersebut tidak sesuai, karena boleh jadi kita menyelesaikan masalah Bapak Ibu, tapi dalam jangka pendek saja. Akibatnya jangka panjang, anak-anak kita menjadi pembohong. Ya, sudah terjadi di sekolah? Iya, silakan telaah sendiri. Nih, restitusi. Nah, ini yang akan kita terapkan di sekolah. Restitusi, proses menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan mereka sendiri sehingga bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat. Jadi setelah mereka menyelesaikan masalah itu, kembali lagi ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Yang kita fokuskan bukan tindakan tapi karakternya. Memang susah, tapi kalau tidak kita mulai, kapan lagi? Kalau mau baik, itu susah. Oke, ciri-ciri restitusi ini fokus pada solusi, ya, fokus pada karakter, pada tindak, bukan pada tindakan, ya. Bukan nebus kesalahan, aku nebus kesalahan, bukan cari kesalahan, tapi belajar bagaimana belajar dari kesalahan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya benar Pak, oh tadi cari dulu alasannya, apa sih kebutuhannya, cari dulu. Kemudian ini sebuah tawaran, bukan paksaan. Harus ganti, bukan paksaan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Saya mampunya seperti ini Pak. Insya Allah bisa Bapak Ibu, tapi sabar, karena sudah efek jangka panjang tindakan kita sebelumnya, ya, efek jangka panjang tindakan posisi kontrol kita sebelumnya, ya, memperbaiki hubungan. Jadi hubungan kita wali murid, wali kelas, guru dan siswa akan terjalin dengan baik apabila melakukan restitusi. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita juga melihat dalam diri kita. Lihat masalah anak kita, pasti berkaca ke diri kita. Ya, oh kita kalau di posisi anak seperti ini bagaimana kita? Oke, bisa diterima Bapak Ibu ya. Kalau tidak bisa diterima silakan protes dengan Ibu Dayan Gosen. Ya, karena yang membuat ini Bu Dayan Gosen, bukan saya. Ya, hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Nih, tak nampak memang ya. Kita lewatkan saja. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, katanya. Tidak nyaman, ya, menyakitkan, tidak nyaman, dan korban dari perbuatan akan mendapat keadilan kalau dihukuman. Murid tersakiti, sakit, akan ada perilaku agresif, Kemudian sistem tidak berjalan apabila tidak ada yang ditakuti, itu hukuman. Kemudian dia sifatnya negatif. Ciri-cirinya, awas ya kalau kamu melakukan lagi. Modenya paksaan, ya, dorong kita untuk menyalahkan diri sendiri juga. Tuh. Kalau konsekuensi itu netral. Siswa itu dibuat tidak nyaman, pasti tidak nyaman, tapi tidak sakit hati, karena dia tahu itu konsekuensi dari tindakannya. Itu sifatnya netral. Konsekuensi itu sifatnya netral. Jadi seburuk-buruknya tindakan itu berilah konsekuensi Bapak Ibu. Jangan hukuman. Tidak nyaman sebentar mungkin. Setelah konsekuensi dijalankan, dia akan kembali nyaman. Berbeda dengan restitusi. Kalau restitusi karena itu pilihannya sendiri, setelah melakukan itu siswa lega. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Sekali lewat saja karena banyak sekali. Nih perbedaannya.
Contoh, murid datang terlambat, kalau hukuman suruh berdiri, gurunya marah-marah. Disuruh nulis, saya tidak akan terlambat lagi sampai 1000 kata. Itu contoh hukuman. Kalau konsekuensi tinggal di dalam kelas tadi ya, berapa menit. Kalau restitusi, gurunya tanyakan, apa keyakinan yang kamu langgar? Kemudian murid bercerita dan menghormati dirinya sendiri akhirnya. Lanjut, keyakinan kelas. Nah, kenapa bukan aturan kelas, peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu rinci, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apalagi Bapak Ibu biasanya, tidak boleh keluar baju, tidak boleh mencuri, menghargai apa? Dia rinci. Kalau keyakinan dia tidak rinci, nilai-nilai universal. Jadi kalau siswa berbuat menyimpang yang tidak ada aturannya di aturan kelas, tetap bisa dihubungkan dengan keyakinan kelas. Contoh, nah, tanpa paksaan. Jadi keyakinan kelas ini dibuat di kelas masing-masing. Nanti wali kelas boleh diterapkan. Nah, ini prosesnya. Nih. Pertama, siswa kita tanya dulu. Anak-anak pingin kelasnya jadi kelas yang seperti apa? Tertib Pak, ini kemudian semua berdasarkan jawaban anak-anak. Selanjutnya anak-anak kita minta tuliskan. Ayo, untuk mencapai kelas seperti itu apa sih yang kita lakukan? Anak-anak menuliskan semua di kelas. Ayo silakan tulis, silakan tulis, silakan tulis. Kemudian kita rumuskan. Nah, menjadi peraturan kelas, tapi diubah Bapak Ibu. Tidak boleh itu tadi kita ubah jadi kalimat positif. Jadi kalimat positif, jangan kalimat negatif. Jadi kalimat positif. Misalnya apa namanya? Tidak boleh mencuri. Nah, jadi kalimatnya bukan tidak boleh mencuri, selalu jujur. Bertanggung jawab terhadap barang milik sendiri maupun orang lain. Seperti itu. Kemudian peraturan tersebut dibuat menjadi keyakinan kelas yang bentuknya universal. Kemudian kalau ada anak itu ditulis suruh menandatangani, karena kan itu keyakinan mereka buat sendiri. Kalau sesuatu yang kita buat sendiri, kita melanggarnya, artinya kita tidak menghargai diri sendiri. Mereka pikir-pikir untuk melanggarnya karena mereka yang buat sendiri, ya, bukan kita paksa. Kemudian ditempel. Ini contoh keyakinan kelas 82. 1. Saling menghormati. Sudah saya simpulkan nih dari. Kemudian menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas. Kemudian selalu jujur dan bertanggung jawab, menjaga fasilitas kelas dan sekolah. Seperti ini kira-kira. Ini keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, tidak rinci, ya. Pernyataan universal, positif, dan tidak terlalu banyak supaya ingat, ya, paling 4 atau 5 saja poinnya. Jadi ingat 4 saja boleh kalau di kelas. Untuk apa sih keyakinan kelas ini? Nanti kalau kita bertindak sebagai manajer, kita bisa tanya, keyakinan kelas kamu apa? Ini Pak, ini. Yang kamu langgar keyakinan yang mana? Yang ini Pak. Mereka tahu. Lanjut segitiga restitusi. Nah, untuk melakukan restitusi ada 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah, apa sih contohnya menstabilkan identitas? Penting untuk kita menyelesaikan masalah siswa. Pakai segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi. Pertama menstabilkan identitas. Anak yang sedang berbuat salah itu otaknya belum bisa berjalan. Anak habis berkelahi itu otaknya belum normal. Jadi stabilkan dulu identitasnya. Bagaimana caranya? Tunggu dia tenang, biarkan dia tenang. Setelah tenang, tidak apa-apa kamu salah.
setiap orang pasti salah, setiap orang pasti pernah berbuat salah, atau oh iya wajar kamu seperti itu, aku juga kesal, bapak juga kesal kalau diejek teman misalnya seperti itu ya. Kemudian menanyakan validasi tindakan tindakan salah, validasi dulu. Keyakinan apa sih yang kamu langgar misalnya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Kita bahas satu-satu. Yuk, langkah pertama, stabilkan identitas. Karena siswa itu kita, walaupun siswa, walaupun guru, walaupun siapapun, dalam kondisi terdesak dan bersalah itu tidak akan berpikir jernih. Susah cari solusi permasalahan. Siswa habis berantem, kita tarik, kita suruh cari solusi, tidak bakal bisa kalau tidak kita stabilkan dulu identitasnya, sehingga dia jadi orang gagal ya. Berantem kan orang gagal, orang yang bersalah. Kita buat dia sehingga tidak terlalu terpuruk dulu, tenangkan dulu. Tidak apa-apa salah nak, tidak apa-apa. Setiap manusia pasti salah. Atau dia kesal, Pak, dia ini Pak, iya wajar kalau kesal. Sabar dulu, kita cari solusi. Nah, seperti itu. Memang mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Lanjut, validasi tindakan salah. Ya, langkah kedua validasi tindakan salah. Tanyakan dulu, apa sih alasan kamu melakukan itu? Iseng Pak, iseng saja Pak. Artinya dia punya kebutuhan kesenangan, hanya iseng. Dengan menanyakan itu ada kedekatan dengan kita. Kita memahami dia, sehingga dia bisa berpikir jernih untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah ini tadi, inilah guna keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Keyakinan apa yang Ananda langgar? Kan mereka meyakini kalau berbuat saat tidak saling menghormati itu salah. Keyakinan apa yang Ananda langgar? Saya tidak saling menghormati Pak. Tanyakan, apakah kamu mau memperbaikinya? Setiap manusia itu baik, Bapak Ibu. Pasti anak-anak akan jawab, iya Pak, saya mau memperbaikinya. Ya, yakinlah. Tidak ada yang anak-anak yang jawab, apakah kamu mau tidak memperbaikinya? Tidak Pak, saya tidak mau, saya mau jadi orang jahat. Tidak mungkin. Pasti semua anak mau jadi orang baik. Apa mau tidak memperbaikinya? Mau Pak, pasti jawabannya mau. Bagaimana nak caranya? Jangan kita kasih solusinya, Bapak Ibu. Jangan kita yang kasih, oh begini, no, begini. Tidak usah. Anak-anak itu kalau sudah distabilkan, mereka bisa berpikir solusi dari diri mereka sendiri. Ini loh solusinya katanya. Biarkan mereka sendiri yang buat solusinya. Yang mereka sanggup lakukan bukan membalas perbuatannya, tapi merubah dia menjadi lebih baik. Contohnya kemarin Pak Rizky ya, anak yang merubuhkan pagar. Tidak mungkin dia sanggup menegakkan pagar itu kembali. Kita bukan cari kesalahannya, bukan membalas kesalahannya, tapi menyentil hatinya supaya dia berubah. Bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, sehingga ke depan anak-anak tidak melakukan kesalahan lagi. Seperti itu. Ini ada, baik Bapak Ibu, selamat siang. Iya, kita sudah break sebentar tadi ya. Nah, ini energizer dulu Bapak Ibu. Tebak bendera negara, supaya kan kita mindfulness ya. Nah, lanjut. Nah, ada yang tahu apa? Arab Saudi. Ya. Lanjut. Tetangganya Selandia Baru. Islandia. Ini bukan Australia.
Australia. Ya, ini Merdeka. Indonesia, Negara Kesatuan Indonesia, ya, Republik Indonesia. Oke, tidak ada cluenya ini. Lanjut ini. Belanda. Oke, Belanda. Oke. Chinese. Negara komunis di Cina, di Indonesia, di Asia. Cina ketemu ya. Lanjut. Federasi Eropa Barat, hitam, merah, kuning. Apa? Jerman. Jerman. Ya, tim favoritnya pasti ini. Ya, annyeonghaseyo. Korea mana? Selatan. Korea Selatan. Korea mana? Korea Selatan. Baik ini. Amerika. USA. Ya, Amerika Serikat. Nih. Italia. Italia. Mana? Italia. Italia. Oke, ini. Prancis. Semi presidensial apa? Prancis. Prancis. Lanjut. Nih. Terkecil kedua di Amerika Selatan. Uruguay. Apa? Uruguay. Iya, benar sekali, Uruguay. Lanjut nih. Batasan dengan Johor dan Kepulauan Riau. Singapura. Tahu ini. Siapa ini? Hah? Jepang. Jepang ya. Nah ini. Kanada. Ottawa. Kanada. Nih. Indonesia terbalik apa? Ya. Ayo. Polandia. Apa? Polandia. Polandia. Fokus ya. Nih. Spain. Ayo. Spain. Apa? Spain. Iya. Apa ini? Spain. Iya. Juara Piala Dunia ini waktu Madrid. Spanyol. Baca dulunya. Iya, Spanyol. Nah ini Nguyen. Apa? Nguyen. Negara Nguyen. Vietnam. Orang-orangnya Nguyen semua nih. Vietnam. Apa? Vietnam. Lanjut nih. Nah, terbesar di Uni Soviet dulu. Rusia. Ya, Pak Rizky. Rusia. Nih, Cristiano Ronaldo. Hah? Wah, penggemar CR7 lu. Nih. Swiss. Apa? Swiss. Swiss. Jerman. Nah ini juara Piala Dunia kemarin. Argentina. Ayo Bu, juara Messi. Argentina. Nah ini. Cigu. Upin Ipin. Malaysia. Oke. Nih. Brazil. Nah ini, ayo. Kim Jong Un. Ayo, Kim Jong Un. Korea Utara. Bagus sekali. Nah ini. Suku Aztec. Amerika Latin, Pak. Apa nih? Meksiko. Ya. Ini Afrika Barat. Oh, semakin susah ya. Afrika ya. Lanjut Nigeria. Nih. Irlandia. UK, Islandia. Nah ini apa? Iya. Tang. India. Habis. Sudah. Ya, kita tonton dulu ya. Ini apa namanya proses restitusi. Seperti ini.
Ini simulasi Bapak Ibu, jadi tidak mesti sama. Ini simulasi dan tidak sempurna, namanya juga simulasi ya. Ya, katanya tadi Bapak dengar kamu bertengkar ya sama kamu. Iya Pak, saya kesal sekali Pak. Kenapa kamu kesal? Bisa cerita? Jadi gini Pak, saya kan lagi kerja juga, lalu galang datang, dan ini mencerdik saya Pak. Oh begitu. Kalau Bapak itu dia Bapak itu pasti sangat kesal. Nah, lalu apa yang dia lakukan terhadap? Saya marah-marah Pak, lalu saya gebrak meja. Oh, Bapak hargai tindakan dia. Mungkin dia kesal ya, tapi coba kita pikir-pikir. Apakah tindakan dia yang marah-marah, terus habis membrak meja itu sudah sesuai dengan keyakinan dalam kita? Tidak. Nah, baiklah, kalau tidak sesuai, kira-kira apa keyakinan yang dia landas? Saling menghormati antar teman. Nah, baiklah, apakah menurut dia keyakinan tersebut penting? Ya Pak. Nah, kalau penting, keyakinan apa yang harus dia lakukan ketika dia sedang kesal? Harus sama-sama Pak. Nah, baiklah, apakah dia bersedia memperbaiki masalah ini? Ya Pak. Bersedia. Bagaimana caranya? Caranya kedepannya saya harus bersabar, dan apabila itu saya berkonflik, saya harus segera kepada guru atau berhasil. Baiklah, tetap sekali yang akan dia lakukan. Jadi kedepannya dia sudah tahu ya. Nah, sekarang dia boleh kembali ke kelas. Chip. Oh iya, baterainya ya. Baik, nah tadi sudah ada simulasi. Jadi penerapannya segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi awalnya itu stabilkan dulu identitas. Stabilkan dulu identitas. Jadi anak-anak tidak merasa bahwa dia terlalu salah. Kita pahami dulu emosinya sehingga dia tidak emosional lagi. Setelah itu baru kita tanyakan alasannya apa dalam proses ini, tindakan validasi tindakan yang salah. Apa sih, kenapa kamu melakukan itu? Kesal Pak, sebagainya ya. Oh iya. Kemudian baru kita yakin benar, apakah tindakan kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Nah ini tadi keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Nah ini yang PR kita belum pernah buat ya. Nanti ke depan saya harap kita buat untuk wali kelas, keyakinan kelas dan keyakinan sekolah untuk seluruh sekolah supaya kita nanti bisa melakukan tindakan restitusi. Baik, sesi selanjutnya itu tanya jawab, sharing dan sebagainya, dan berbagi pengalaman, berbagi ya Bapak Ibu. Silakan ya Bu Nopi. Terima kasih Pak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami mengawali yang pertama tuh bisa dikatakan pertanyaan Pak ya. Mungkin nanti setelah pertanyaan ini ada berbagi atau sharing kita sesama guru, dan mungkin ini khususnya pertanyaan ini untuk kita yang wali kelas. Karena tadi pada materi yang disampaikan oleh Pak Chandra itu ada kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah. Nah, untuk kesepakatan yang kami tanyakan ini yaitu kesepakatan kelas yang tadi katanya bisa kita dirumuskan bersama-sama antara wali kelas dan seluruh siswa ataupun warga kelas itu. Nah, yang kami tanyakan, keyakinan yang sudah kita rumuskan itu apakah
kemana arahnya ataupun titik akhirnya Pak? Ya, apakah hanya sebatas peraturan saja bisa dikatakan? Ya, keyakinan ini kan ya peraturan itu, ya itu peraturan yang kita buat. Namun kita ambil kalimat positif. Tidak boleh itu kita hindari kata-kata tidak boleh. Jadi kita ambilkan kalimat yang positif. Misalnya anak-anak harap selalu berkata jujur atau seperti itu. Nah, apabila anak berbohong, artinya kategori itu melanggar dari kesepakatan berkata jujur tadi. Nah, apa titik akhirnya? Apakah ya sudah ataukah ada konsekuensi kesepakatan ini kita buatkan kesepakatan untuk konsekuensinya juga seperti itu, atau hanya sebatas administrasi kelas saja itu Pak? Nah seperti itu ya, karena ini kalau bisa kita buat rumusan itu harus beserta konsekuensi juga kita sepakati. Nah itu saja dulu, mungkin nanti bisa nambah lagi Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu ya, keyakinan kelas ya setelah kita buat kita apain ya. Nah itu karena kita buatnya bareng-bareng Bu sama anak-anak. Jadi ide anak-anak dicontoh keyakinan kelas ini saling menghormati, menjaga ini kita ambil secara umum dari anak-anak yang mereka tuliskan. Artinya apabila mereka menganggap mereka tahu keyakinan mana yang mereka langgar, bukan konsekuensi Ibu dalam disiplin positif ini yang kita titik beratkan, tapi perubahan karakter anak. Jadi kalau konsekuensi, setelah melakukan konsekuensi mereka saya sudah balas kesalahan saya. Yang kita tekankan dalam pertemuan kali ini adalah proses restitusi Ibu. Jadi di sini, nah ini Bu, restitusi ini yang kita tekankan. Jadi bagaimana bisa nanti keyakinan itu muncul dalam karakter anak. Jadi bukan ada konsekuensi harus mengganti ini, harus mengganti itu, tidak. Solusinya dari mereka jadi anak yang bertanggung jawab. Jadi di proses restitusi ini tadi kan kita tawarkan, apakah kamu mau baik permasalahan ini? Mau Pak? Nah, jadi tawaran yang saya ajukan, yang kami ajukan di sini, yang saya imbaskan ini yang terbaik itu restitusi Bapak Ibu, sehingga bukan jangka pendek. Kalau konsekuensi mungkin selesai, masalah cepat sekali selesai, tapi jangka panjangnya ke karakter anak belum tumbuh, dia eksternal. Tapi kalau restitusi, insya Allah sedikit demi sedikit karakter itu akan tumbuh. Solusi itu dari kamu, dari anak. Contoh tadi, misalnya dia tidak jujur mencuri uang temannya, kita stabilkan dulu. Contoh ya, ada anak yang tidak jujur, kita stabilkan dulu identitasnya. Dia mencuri, ketangkep, ada saksi mencuri. Udah kita bilang, tidak apa-apa nak, setiap orang itu pasti punya salah. Setiap orang pernah berbuat salah. Bapak juga pernah berbuat salah. Iya Pak, akhirnya kan sudah cooling down ya. Selanjutnya bilang gini, oh kalau menyangkal, pasti menyangkal Bapak Ibu. Di awal kita menerapkan ini pasti menyangkal karena kita masih banyak dalam posisi penghukum. Anak-anak pasti butuh takut dengan hukuman, pasti menyangkal. Bapak Ibu pasti anak-anak menyangkal. Bukan aku Pak, pasti. Tapi kita yakinkan dulu, kita stabilkan dulu. Akhirnya setelah dia mengakui, kita tanya, kenapa sih kamu mencuri? Kenapa sih kamu melakukan itu?
Pasti jawabannya beragam Bapak Ibu. Ada yang, Pak saya ini tidak punya uang. Keluar semua, cerita tersebut keluar semua. Keluar, nanti kita bisa, dia merasa dekat dengan kita kan, setelah sama seperti kita kalau sudah curhat, dekat lah, merasa dekat walaupun tidak terlalu dekat ya, merasa dekat. Setelah cerita, oh alasannya saya ini tidak punya uang jajan Pak, orang tua saya gini, pasti ceritanya panjang nanti. Setelah itu merasa diperhatikan, baru kita tanya, coba kamu lihat keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar. Kita tunjukkan keyakinan kelas itu. Oh Pak, saya tidak jujur gini. Saya tidak jujur dan bertanggung jawab. Tanya, apa? Kamu mau jadi orang seperti apa sih? Saya mau Pak jadi lebih baik. Gitu. Tawarkan solusi. Jangan kita yang kasih solusi. Tawarkan. Bagaimana sih cara kamu memperbaiki itu ke depannya? Oh Pak, gini. Nanti solusinya dari anak tersebut Bapak Ibu. Jangan kita yang memaksakan solusinya. Karena kita gini, kamu ganti, nih, ya tetap ganti. Mereka pasti menawarkan saya ganti Pak, walaupun uangnya sudah habis. Saya ganti Pak. Tapi bagaimana? Nanti ditanya, bagaimana Pak saya gantinya? Saya tidak dapat uang jajan dan sebagainya. Nah, sebagai manajer yang baik, kita carikan solusi juga. Misalnya kamu di rumah kerja apa? Bapakmu kerja apa? Bisa dicicil nak. Jadi bukan pada pergantian tersebut, tapi ininya apa karakternya, karakter bertanggung jawabnya yang kita munculkan. Mungkin itu saja Bu. Iya, silakan kalau ada lagi. Atau Ibu mau tanggapi kurang pas misalnya, ya tidak apa-apa. Ya, terima kasih Pak Chandra. Ya, kami rasa sudah cukup. Saya sudah dapat menerima. Ya, dan insya Allah itu untuk yang lainnya, khususnya wali kelas ini yang utama, itu bisa kita berlahan-lahan mungkin bisa kita pakai. Ya, walaupun seperti kata Pak Chandra tadi tidak semudah yang kita katakan. Atau ucapan memang gampang kita menyampaikan, namun tidak semudah itu untuk kita lakukan, tetapi perlu dan harus kita melakukan perubahan karena banyak sekali hal-hal negatif ataupun kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan pada kurikulum sebelumnya. Ya, terima kasih Pak Chandra, mungkin kami kembalikan kepada guru-guru yang lain. Baik, sesi selanjutnya silakan Pak. Baik, mungkin menambah saja ya. Untuk budaya positif ini mungkin sebagusnya di awal masuk sebetulnya, sehingga dari awal mereka sudah tahu budaya positif seperti ini, disiplin kelas seperti ini, tidak dari kelas kelas tadi, sehingga dari awal anak-anak itu sudah ada tentang dalam dirinya. Karena yang diharapkan dari ini adalah bagaimana kesadaran dari dalamnya dimunculkan, bagaimana tanggung jawabnya, jujurnya, disiplinnya dan sebagainya. Itu mungkin yang perlu saya tambahkan. Sebagusnya di awal pelajaran, ya, di awal tahun pelajaran itu sebagusnya. Sekarang belum terlambat, karena kita baru pertama ya. Nah, kalau masing-masing guru menerapkan, insya Allah akan menjadi bola salju yang semakin besar, ya, akan menjadi budaya positif yang semakin besar, sehingga akan terbangun yang namanya budaya positif itu. Ya, hal-hal yang baik, yang positif, tidak lagi sebagai pengukur, tidak lagi sebagai memarahi, membuat manusia salah, sebagainya, sehingga anak-anak bisa mempunyai percaya diri, ya, dia berusaha menunjukkan karakter baik dalam dirinya. Terima kasih. Baik Bapak, saya tambahkan Bapak Ibu, memang belum terlambat sekarang. Sekarang kita terapkan dulu, kita buat wali kelas boleh, tapi ini tidak mutlak Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini tidak mutlak, bisa direvisi. Kapan merevisinya? Bisa ajaran baru, bisa setelah libur Bapak Ibu. Setelah libur lama 2 minggu kita buat lagi. Nah,
Nah, keyakinan kelas ini. Jadi tidak mutlak ini keyakinan kelas 82. Ini kita pakai setahun, tidak. Tidak mutlak dipakai setahun. Oh, kita sudah libur misalnya kayak kemarin 17-an ya. Tidak efektif kan? Ketika kita masuk efektif, bisa kita buat lagi keyakinan kelas, kita revisi. Boleh Bapak Ibu. Dan benar kata Pak Iswanto, sebaiknya di awal ajaran dan direvisi di semester berikutnya keyakinan kelas ini. Memang seperti omong kosong ya Bapak Ibu ya, tapi yakinlah kalau kita lakukan semua berkolaborasi, tidak percuma. Kegiatan ini tidak percuma. Kegiatan restitusi ini tidak akan sia-sia, ya. Tapi syaratnya satu, berkolaborasi, samakan persepsi. Yang penyelesaian masalah terbaik adalah restitusi. Posisi guru yang terbaik adalah manajer. Walaupun kita belum bisa jadi manajer, setidaknya kadang kan saya marah ya Bapak Ibu. Kita semua marah, kita manusia. Pasti pernah kita posisi pembuat merasa bersalah. Kita posisi penghukum. Tapi setelah kita melakukan posisi penghukum, segeralah sadar, lakukan restitusi sehingga anak tidak tersakiti, ya, sehingga karakter yang suka berbohong dan lain-lain itu tadi hilang. Ya, diharapkan ke depan seperti itu Bapak Ibu. Ini hanya harapan saya yang hanya guru biasa, yang apalah dibandingkan Bapak Ibu guru yang hebat ini, yang punya pengalaman segudang. Saya yakin insya Allah kalau kita mau bisa. Lanjut Bapak Ibu. Ada lagi tanggapan, saran, pertanyaan kurang jelas di bagian yang mana? Bagian penyelesaian masalah sudah tadi, ya, kira-kira seperti itu. Cukup? Oh masih, ya kurang puas, memang harus digali. Samparan dulu, ini ada yang mau bisik-bisik, ini malah tersinggung gitu. Iya, mohon maaf Bapak Ibu. Ya, untuk hari ini saya minta waktunya karena tadi sudah bertahan hidup kan. Jadi kami minta waktunya sedikit karena banyak sekali saya sangat tertarik sekali nih Pak Chandra. Ya, harapan saya apa-apa yang mungkin kita buat tanda tanya selama ini atau kita ragu-ragu dalam tanda kutip apakah sudah merdeka ini sesuai dengan kurikulum merdeka apa belum. Nah itu tolong Bapak Ibu kita sampaikan di sini. Jangan saya tidak ingin Ibu Lauti nih berhenti dulu, nak ngomong dulu, yang lain nak ngomong dulu. Tapi saya tunggu tidak ada yang mau berbicara. Jadi ini mungkin saya bisa mewakili dari guru yang lain mungkin. Kita ini dalam kurikulum merdeka ini yang berapa bulan yang kita lakukan. Ibu Emma jangan keluar Bu Emma, aku tidak ngisikan. Aku nak ngomongin kau, kamu keluar. Nah jadi beberapa bulan ini kita sudah mencoba untuk belajar menggunakan kurikulum merdeka ini. Jadi ada yang sudah memakai sebagai teman tadi ya, kita sebagai guru dengan siswa ini sebagai teman. Nah sehingganya ya saya juga sudah mencoba ya untuk menjadi teman anak-anak, itu saya sudah menerapkan walaupun mungkin baru beberapa persen saja yang dapat menerima atau apa sudah pas atau terlalu lebay kata anak-anak sekarang Pak Chandra ya. Karena ada juga sebagian guru tuh mengatakan anak-anak sekarang ini kok pujuk-pujukan. Nah apa
Kolokan. Ah, iya. Katanya malahan kalau kita menganggap siswa itu sebagai teman, malah anak-anak ini kok mau nempel-nempel dengan guru, kemudian tidak ada. Mungkin kalau saya nyimpulkan karena tadi ada juga yang sebagai manajer. Nah, yang manajer ini yang belum kita pakai sehingga anak-anak kita tidak ada batas dengan anak. Tapi yang dimaksudkan, saya yakin yang dimaksudkan sebagai teman ini, kita harus mendampingi juga, menggunakan yang sebagai manajer mereka juga. Jangan hanya satu yang kita pakai itu sebagai teman, sehingga anak-anak yang katanya tadi aleman, ya, yang kata wong-wong bujuk-bujukan itu aleman. Jadi anak-anak merasa ini temannya, jadi tidak ada batas anak-anak itu, sehingganya dia tidak ada mungkin rasa segan, kaget, ya salah aku nih, tidak ada rasa itu, sehingga ini mungkin tidak ada motivasi anak untuk melakukan yang baik. Nah, itu saja Pak Chandra, mungkin Pak Chandra bisa memotivasi kami yang seperti apa seharusnya biar pas, ya, kita sebagai guru itu bisa menumbuhkan karakter anak hebat, ya, ceria, bahagia belajarnya, pintar, anak cerdas, dipercaya diri dan tidak takut melakukan kebaikan. Itu Pak Chandra, terima kasih. Baik, Ibu menarik sekali ya. Ibu Nopi mungkin sudah memposisikan diri sebagai teman. Nah, namun tadi di tabel memang sebagai teman ini Bu Nopi bukan cara terbaik karena motivasinya masih eksternal. Ya, sebagai teman dan pemantau itu motivasinya masih eksternal. Jadi penanaman keyakinan inilah Bu. Penanaman keyakinan kelas, baik keyakinan sekolah, penanaman karakter keyakinan inilah yang utama. Namun tidak salahnya kita melakukan pendekatan dengan siswa. Pendekatan bukan berarti kita terlalu dekat, tapi kita memahami apa yang dibutuhkan siswa, berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara bilang berpihak pada murid. Bahkan Ki Hajar Dewantara secara ekstrim ngomong menghamba kepada anak. Saking dimuliakannya anak tersebut. Menghamba bukan menyembah maksudnya, tapi apa kebutuhan anak itu yang kita pahami, apa masalahnya itu yang kita dalami, memposisikan diri sebagai mereka. Jadi kita mendengarkan. Oh, kadang kan mereka berbuat salah. Apa sih nak masalahnya di rumah? Apa sih? Oh, kita tahu karakternya anak ini seperti ini. Dia butuh sentuhan. Ya, anak-anak kita macam-macam Bapak Ibu. Ada yang butuh love and belonging. Ada yang butuh kesenangan. Ada yang butuh penguasaan. Ya, contoh yang butuh penguasaan, kasih dia kesempatan maju ke depan. Wah, dia bisa ajari. Dia bisa. Begitu dia bisa, wah pintar sekali nak. Nah, anak yang butuh penguasaan, dilihat kawannya, dia bisa, artinya kebutuhan dia terpenuhi. Nah, yang nempel-nempel tadi Bu, yang nempel-nempel tadi itu kebutuhannya cinta dan kasih sayang paling besar. Boleh Bu diberikan, Bu, tidak masalah. Tidak salah Bu. Dan ada batasan benar kita sebagai manajer. Ketika anak berbuat salah, jangan seperti teman tadi ya, kita lindungi. Kalau di sini tadi lindungi demi ibu, lakukan demi ibu, tidak seperti itu. Tetap tanyakan keyakinannya apa. Nah, dia salah, tanyakan solusinya, seperti itu. Tanyakan solusinya kepada anak tersebut. Baik Bu. Sudah, lanjut. Cukup, Ibu Emma. Cukup, ya, karena keterbatasan waktu. Nanti kita sharing secara daring saja ya, bisa
bisa ini ya. Kelas ini apa namanya? Gimana? Komunitas. Oh ya, nanti kita sharing di komunitas praktisi saja ya Bapak Ibu untuk lebih lanjut. Nah, Kak ini karena waktunya sudah siang, banyak yang sudah logistiknya kosong ya. Kalau logika tidak akan berjalan tanpa logistik. Baiklah, terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita semua bisa jadi manajer. Kita semua bisa jadi manajer untuk murid-murid kita. Kita semua bisa menerapkan restitusi, bukan hukuman. Ya, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.